pesan Nabi Tuhan di akhir zaman ini, yang adalah akhirnya akhir zaman. Kita diperingatkan di Wahyu pasal 2 ayat 1, kembali ke cinta mulamu. Karena itu sangat tepat kita nyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tambah dan dalam lagi. Yes. Semua yang jatuh cinta tepuk tangan kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Ku jatuh cinta Padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yes, Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta lebih lagi dan lebih dalam. Yes. Ku jatuh cinta Padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta terus menerus pada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yes. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam lagi. Tepuk tangan dan sorak-sorai. Tambah dalam lagi. Haleluya. Yes. Adalah wajar Yesus bertanya kepada kita dan juga Petrus. Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Dia udah mati buat kita, menebus dosa kita, mati dan bangkit buat kita. Karena itu biarlah kita menjawab seperti Petrus menjawab. Yesus, aku cinta kepadamu. 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 Yesusku, aku cinta. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dari hati kita yang dalam kita berkata, Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu.
Aku cinta Bapa dan Roh Kudus, aku juga cinta kepadamu Yesus. dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanku. Cinta kepadamu Yes, Yesus. Yesus. Ya, aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Kita katakan kembali Yesus. Yesus. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa yang kami cintai. Yesus. Terima kasih Bapa. Aku cinta. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesusku, aku cinta. Angkat tangan kita bersama dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak
layak diagungkan selama-lamanya. Kami mengasihimu Bapa, kami mengasihimu Yesus, kami mengasihimu Roh Kudus, kami sembah selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I worship you Father, Jesus and Holy Spirit. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Say, I worship you, I worship. We worship you, Father, Jesus, and Holy Spirit, Jesus, ever and ever, forever. With all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. and all of my soul. Yes, Father. I love Yes, Jesus. you. Yes, Holy I Spirit. love to worship you. Together sing, I worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus, I worship you. Everybody sing, I worship you. All of my heart, Yes, Father, yes, Jesus, yes, Holy Spirit. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship. Clap your hand, tepuk tangan bersama-sama. Clap your hand, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. My first love is Jesus. My first love. My first love is Jesus. You're the one I adore. Yes, my first love is Father, My first Jesus, and Holy Spirit. is my Savior. You're the one that I'm living for. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. Open your hand, open your heart. You're the strength of my life. My first joy is my Master. My first joy is my Master. You hold the keys of my You life. hold the keys to Together say,
mengatakannya 3 kali. Ya Yesus, aku mencintaimu lebih dari yang lain. First love Biarlah ucapan ini kita ucapkan. My first love is Jesus. You're the Kirala Bapa Sandara la Bapa Kasandara. Nyanyikan, my first love. perkatakan cintamu kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. You're the one that I'm living for. Yes Lord. My first love is Jesus. You're the strength of my life. You're the strength of My first joy is my master. Yes. My first joy is my master. You hold the keys of my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I love you. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. Oh, I love you. Oh, how I I love you, Father, Jesus, and Holy Spirit. I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kurala Baba, Sandara Baba, Karala Baba. Together worship. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. We worship you. We worship you. Ever and ever, forever. I worship you, Father. I worship you, Jesus. I worship you, Holy Spirit. Forever, I love you. We love you. Forever. Father, Jesus, and Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Salam penyembahan. Sobat penyembah, setelah kita bersama-sama di worship, memuji menyembah dari rumah yang sama, kita juga akan belajar firman Tuhan. Dan saat ini spesial, kita akan belajar dengan tamu yang spesial, yaitu Sis Monique Reikers dari faktaisrael.com. Terima kasih. Wartawan sudah 18 tahun di internasional dan juga menjadi berkat buat program Hadasah Indonesianya. Dan tema yang kita akan angkat adalah yang sedang haru biru dan viral di mana-mana, yaitu Israel jamnya Allah menurut kitab suci, Alkitab. Jadi kita mau batasi apa kata kitab suci. Sis Monique, Israel begitu
spesial di kitab suci ini. Karena memang diakui atau tidak, Yesus adalah dari Israel. Iya, Pak. Kalau Yesus mungkin dari Mongolia, ceritanya lain lagi. Iya. Dan yang terpenting adalah sepak terjang yang ada di Israel selalu membahana ke seluruh dunia. Iya. Nah, sebelum kita bahas Israel sebagai jamnya Allah, mengapa demikian terjadi? Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Tim sudah mengundang saya di sini. Ya, jadi saudara-saudara, memang betul apa yang terjadi di Israel itu pasti akan ramai di seluruh dunia. Karena apa? Karena memang dari awal, sejak semula, kalau kita baca di kitab suci, di Alkitab, sejak Daniel saja, Daniel itu sudah mendapatkan pesan bahwa di Daniel 8 ayat 19 dikatakan, "Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman." Ya. Artinya apa? Artinya di masa-masa akhir zaman akan semakin banyak hal-hal yang berkaitan dengan Israel. Karena itu tidak heran seluruh dunia, apapun yang terjadi di Israel itu akan bisa menjadi berita, menjadi pembahasan di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya mungkin yang menarik, kapan akhir zaman itu? Ya kan? Ya. Nah, kita lihat kalau di Perjanjian Baru dikatakan di Ibrani 1 ayat 2, akhir zaman itu kapan sih gitu ya? Nah, rujukannya dikatakan di sini, maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi pesan yang disampaikan Alkitab, rujukan waktunya, menariknya adalah ketika Daniel dikatakan tentang akhir zaman, patokan akhir zaman yang dimaksud oleh Daniel itu adalah di masa Yesus sudah datang. Jadi sebetulnya akhir zaman itu 2000 tahun yang lalu. Kalau merujuk pada Ibrani 1 ayat 2. Memang waktu Yesus menyampaikan khotbah tentang akhir zaman di Matius 24, itu akhir zaman dimulai dengan Yesus berkata nanti bait suci ini akan diratakan dengan tanah. Dan Jenderal Titus menghancurkan bait suci, digenapilah akhir zaman itu. Jadi mungkin itu awalnya akhir zaman. Benar. Sekarang akhirnya akhir zaman. Iya. Oke, Sis Monik, apa arti Israel adalah jamnya Allah bagi kita di hari-hari ini? Nah, kalau kita bicara tentang itu, sebetulnya kita harus melihat kata Alkitab dulu. Ya. Akhir zaman yang dimaksud tanda kesudahan dunia. Ya. Nah, secara spesifik kita bisa lihat misalnya di Matius 24 yang tadi Pak Tim katakan, itu ada tanda-tanda kan, ada sejumlah tanda. Yang jelas misalnya ada Mesias palsu, ada nabi palsu, ada kesesatan, lalu juga ada perang. Dikatakan ada perang, bangsa melawan bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi, lalu juga orang Kristen akan disiksa, dibunuh, dibenci. Kemudian ada banyak orang yang murtad, saling menyerahkan dan membenci. Kasih sesama manusia menjadi dingin. Lalu ada juga yang positifnya nih, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Nah ini tanda-tandanya nih kita sudah lihat kan. Perang dunia pertama udah, perang dunia kedua sudah, perang kecil-kecil banyak. Baru-baru ini aja ada perang di Azerbaijan melawan Nagorno-Karabakh. Itu perang juga. Meskipun skalanya kecil ya.
Belum kabar-kabar perang. Belum kabar Jadi perang. dalam pelajaran di kelas akhir zaman yang saya sampaikan, ada 10 tanda akhir zaman, 9 tanda udah terjadi semua. Tinggal satu yang sedang terjadi, yaitu Injil diberitakan. Ya. Sekarang melalui media, Injil udah nggak bisa ditolak di Betul. mana-mana. Nah, pertanyaannya sekarang, yang nyangkut Yahudi perlu ada dong, didetailkan. Silakan. ada juga. Nah, ada tanda kesudahan dunia yang berkaitan dengan orang Yahudi nih secara spesifik, masih dari ayat yang sama nih Pak Tim. Iya. Di Matius 24 tadi ya, ayat 3 sampai 28 Bapak Ibu. Jadi kalau yang spesifik dengan orang Yahudi, mereka akan melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Di Matius 24 ayat 15. Tempat kudus itu di mana? Kita sudah sama-sama tahu bahwa tempat kudus itu merujuk pada Yerusalem. Lalu dikatakan di ayat 16, orang di Yudea lari ke pegunungan. Kan di Indonesia nggak ada ya namanya Yudea ya. Iya. Kecuali mau bikin real estate nanti Yudea Hill misalnya. Nah, jadi ini spesifik akan ada di mana? Di Yudea. Yudea itu apa sekarang? Tepi barat yang menjadi lokasi dari negara Palestina. Gitu. Nah, di ayat 20 dikatakan jangan jatuh pada hari Sabat. Nah, siapa yang masih menerapkan Sabat? Israel, Yahudi. Sejauh ini orang penganut agama Yahudi, Yudaisme. Gitu. Jadi memang ayat ini tanda kesudahan dunia yang berkaitan dengan orang Yahudi ada untuk kita bangsa-bangsa dan ada juga spesifik untuk orang Yahudi. Atau lebih tepatnya mungkin orang-orang yang di Israel ya, karena tadi kan berbicara tentang tempat kudus, lalu berbicara tentang Yudea di pegunungan dan juga spesifik lagi Sabat. Oke, Monik. Jadi istilah Israel adalah jamnya Allah itu sehingga menjadi rujukan kita untuk menerima kompas arahan di akhir zaman ini. Secara spesifiknya bagaimana? Nah, kompasnya kalau menurut saya jelasnya kita harus melihat dulu apa yang berkaitan dengan orang Yahudi di rujukan yang lain lagi nih. Tadi kita ngomonginnya apa? Matius 24. Ya. Sekarang kita pindah ke Lukas 21. Ya. Lukas 21 ayat 20 sampai 24 ini berkaitan dengan yang sangat spesifik, yaitu dengan orang Yahudi lagi, Bapak Ibu. Ya. Jadi dikatakan di ayat ini di Lukas 21 20 sampai 24 disebutkan begini. Yerusalem dikepung oleh tentara dan keruntuhannya sudah dekat. Nah, ini ingat ya, waktu itu kan Tuhan berkata 2000 tahun yang lalu. Dan Yerusalem betulan dikepung akhirnya pada tahun 70 Masehi. Dan akhirnya diruntuhkan oleh Jenderal Titus yang tadi Pak Tim sudah katakan. Ya. Lalu sama seperti Matius katakan, orang di Yudea juga akan melarikan diri, bersembunyi. Lalu ada kesesakan yang dahsyat atas Israel. Orang Yahudi tewas karena pedang, dan itu betulan terjadi. Ketika Romawi menghancurkan kota Yerusalem, maka ratusan ribu orang Yahudi tewas. Dan puluhan ribu sampai ratusan juga dibawa ke Roma, dijadikan budak. Nah, ini yang sudah kita lihat, sudah terjadi dan tercatat di sejarah. Lalu orang Yahudi akan ditawan ke segala bangsa. Makanya terjadi yang namanya diaspora Yahudi. Gitu, tersebar, terserak kemana-mana. Nah, yang terakhir disebutkan oleh Lukas, Yerusalem diinjak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa. Nah, ini ayat yang sangat menarik karena relevan dengan sejarah dunia, Pak Tim. Jadi dikatakan Yerusalem diinjak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Waktu itu kan Romawi masih pagan. Ya. Belum menjadi Kristen. Romawi baru menjadi Kristen pada tahun 313 Masehi.
di masa Kaisar Konstantin. Iya. Nah, Romawi berkuasa di Israel di atas kota Yerusalem sampai genap zaman bangsa-bangsa. Nah, zaman bangsa-bangsa ini kapan? Sampai akhirnya ganti-ganti kan tuh, Ya. Romawi, akhirnya Romawi menjadi Kristen, Bizantium, lalu akhirnya datanglah Umar bin Khattab, akhirnya pemerintahan diganti lagi dengan perang salib, kekristenan ya, yang berkuasa di atas tanah tersebut diganti lagi, tapi ini semua bangsa-bangsa, bukan orang Yahudi sendiri yang menjadi penguasa di atas tanah Israel atau menjadi penguasa di atas kota Yerusalem. Setelah itu genap, baru kemudian lahirlah Israel di tahun 1948. Jadi Israel hampir menjadi bangsa yang terserak, diaspora hampir 2000 tahun. Ya. Dan itu kalau bukan tangan Tuhan yang dari Ya. atas. Kalau bukan karena kasih karunia, tentu tidak akan ada Israel hari ini. Iya, karena nggak mungkin udah terserak. Iya. Baik, sekarang berita tentang Israel selalu menjadi berita yang membahana ke seluruh dunia. Nah, tapi saya tetap menyadari bahwa ada pelajaran penting buat kita orang percaya, umat Kristiani, umat Katolik, bahwa memang bangsa pilihan Allah ini adalah bangsa pilihan Allah yang pertama secara jasmani dipilih oleh Allah. Berikutnya bangsa pilihan Allah kedua adalah orang percaya. Betul. Di dalam Yesus. Sehingga sebenarnya pada akhir zaman ini sudah nggak dibedakan lagi secara rohani. Betul. Tetapi yang saya perlu tanyakan adalah, karena dia jamnya Allah, mau nggak mau kita tetap harus perhatikan. Betul. Karena buah sulungnya dia. Pokok saitunya itu dia, kita hanya yang dicangkokkan saja. Betul Pak. Namun ada juga tetap sisi negatif yang kita harus jujur juga, bahwa Israel ada banyak kesalahan. Bahkan akibat kesalahannya itulah dia dijajah terus-menerus. Nah, pertanyaan saya kepada Sus Monik adalah, karena dia jamnya Allah, tanda-tanda apa saja yang kita harus waspadai? Silakan. Oke, jadi begini, yang jelas Bapak Ibu, saudara-saudara, Israel memang dipilih. Makna dari kata pilihan adalah Israel dipilih untuk mendatangkan juru selamat. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang teratur, Tuhan yang penuh dengan detail. Jadi Tuhan sudah merencanakan Yesus datang ke dunia, tentu harus ada keluarganya dulu kan, orang tuanya. Keluarga dari suku apa? Lalu ada bangsa apa? Gitu. Jadi makanya Tuhan memilih sebuah bangsa untuk melahirkan Yesus, Tuhan ke dalam dunia. Karena tidak bisa ujuk-ujuk begitu saja lahirlah Yesus gitu ya. Jadi memang karena Tuhan sangat rapi, sangat detail, sangat spesifik, maka kita mengenal konsep sebagai bangsa pilihan. Tapi bangsa pilihan itu bukan berarti dia istimewa sehingga menjadi jumawa, tidak. Justru karena dia dipilih, maka dia itu menjadi sebuah bangsa yang betul-betul harus taat, harus tunduk. Dan yang itu berat loh. Karena konsekuensinya banyak sekali. Itu tadi yang Pak Tim katakan, ketika dia berbuat salah, maka hukuman Tuhan pun luar biasa. Hukuman Tuhan itu termasuk dia terdiaspora. Diaspora itu adalah dia terserak. Itu salah satu bentuk hukuman Tuhan yang paling kejam. Gitu ya, kalau urutannya mungkin kelaparan, kita baca di Alkitab. Ada 4 jenis hukuman Tuhan ya, kelaparan, penyakit sampar, perang. Makanya Israel berkali-kali diperangi ya, waktu zaman di Alkitab sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah terserak. Tercerai-berai. Ya, dibuang dari tanahnya. Bukannya tercerai-berai, di mana-mana dipersekusi. Ya, Nah, jadi kalau kita tadi Pak Tim tanya mengapa kita harus tetap
melihat atau merujuk kepada Israel, karena di tanda kedatangan anak manusia, kalau kita lanjutkan lagi nih ya secara kronologi, karena saya basicnya kan wartawan. Ya. Wartawan itu harus kronologinya betul gitu, nggak bisa loncat-loncat kan. Nah di Matius 24 ayat 29 sampai 44, di tanda kedatangan anak manusia dikatakan matahari jadi gelap. Itu kita belum lihat loh. Terus bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, ada memang. Tetapi maksudnya kita tidak melihat ini secara selalu gitu ya. Ada beberapa kayak kemarin ada bulan merah, bulan merah ya, warnanya berwarna merah. Lalu ada tanda anak manusia di langit. Lalu ada sangkakala berbunyi, orang pilihan akan dikumpulkan. Lalu ada perumpamaan pohon ara. Kemudian ada keadaan manusia seperti zaman Nuh. Terjadi seperti zaman Nuh. Nah, tanda kedatangan anak manusia ini yang ada di Matius 24 ayat 29 sampai 44, ini diulangi lagi di tanda kedatangan anak manusia di Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Dengan ciri-ciri yang sama, Pak Tim. Jadi ada tanda pada matahari, bulan dan bintang. Terus bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi gelora laut. Lalu ada orang akan mati karena ketakutan. Lalu yang menarik, ada juga disebutkan satu perumpamaan pohon ara. Jadi di tengah-tengah hal-hal yang mengejutkan itu, di tanda kedatangan anak manusia ini siapa ya? Yesus. Kita melihat ada satu yang positif. Tapi aneh, apa ini? Yaitu perumpamaan pohon ara. Pohon ara hanya ada di Israel. Pohon ara itu simbol dari Israel. Ya. Nah yang menarik kan, coba kok Tuhan Yesus lucu ya. Ini kan Tuhan Yesus berkata-kata 5 hari sebelum penyalipan. Ya. 5 hari sebelum penyalipan, Tuhan Yesus ngomongin akhir zaman. Nah di sela-sela omongan akhir zaman tentang perang, kelaparan, gempa, matahari jadi gelap, tiba-tiba ngomongin pohon, Pak. Kan aneh, bener nggak? Iya. Unik gitu loh, kok tiba-tiba ngomonginnya pohon. Nah, jika pohon ara itu mulai bertunas, ya. Ini bicara 1947 ya? Ya, jadi di tengah-tengah keadaan kabar buruk yang kita lihat, ada satu hal yang positif. Yang tadi Bapak bacakan ayatnya ya. Ya. Pohon ara yang bertunas. Tanda kesudahannya sudah. Padahal itu kemungkinannya kalau dibilang angka 10 dia 3 atau 4 karena tidak punya apa-apa, juga keadaannya terserak, tapi bisa dapat mukjizat. Iya. Bertunas. Bertunas. Nah, saya mau kali ini, kan wartawan jadi. Mukjizatnya itu gimana? Jadi karena lobby dari beberapa kalangan Yahudi atau Zionis, atau karena kebaikan Inggris atau Prancis, atau memang ada tangan di atas yang bergerak, silakan. Nah itu, jadi saya belajar dari Alkitab bagaimana Tuhan bisa memakai orang yang tidak percaya sekalipun untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, di contohnya Alkitab, siapa? Kores. Ya. Kores itu tidak mengenal Tuhan loh. Bahkan bahkan ketika Kores lahir, dia itu memang sama sekali tidak tahu. Tetapi anehnya Nabi Yesaya tahu. Dikasih tahu oleh Tuhan, Kores adalah hambaku. Ya kan? Dan dia yang dipakai Tuhan untuk menjadi Zionis pertama. Orang yang memulangkan bangsa Yahudi yang terserak kembali ke tanahnya. Bukan yang mulai memberi kayu, betul, memberi surat, memberikan izin membangun bait suci yang kedua dan tembok kota Yerusalem. Wow. Jadi bayangin, Tuhan bisa memakai semua orang, siapa saja untuk rencananya, termasuk Theodor Herzl. Sebab apa? Theodor Herzl itu dia wartawan juga, Pak. Wartawan juga, dan dia datang ke sebuah persidangan yang waktu itu adalah persidangan paling aneh gitu ya. Karena korbannya adalah seorang Yahudi, dan akhirnya sebetulnya dia dalam posisi yang tidak bersalah begitu. Akhirnya Herzl berpikir,
kayaknya nih orang Yahudi lebih aman punya negara sendiri daripada menjadi warga negara-negara lain yang mempersekusi orang Yahudi. Nah, sementara padahal di Alkitab memang Tuhan, meski Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan hukuman. Tadi ya kita ada 4 hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang memberikan janji pemulihan. Gitu. Itulah enaknya punya Tuhan Israel. Wow. Jadi balik nih Pak ceritanya. Ya. Kembali perumpamaan pohon ara itu akhirnya bertunas, dan bayangkan tunas itu melambangkan apa? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang kecil. Sesuatu Namun yang hidup. akan tumbuh. Ya. Iya, tapi akan ada kehidupan di situ. Dan hari itu merdeka langsung diserang oleh 5 negara lagi. Harusnya hari itu lahir dan hari itu mati harusnya. Tapi tidak. Dan itu tidak bisa dihitung dengan cara manusia. Betul. Ada campur tangan. Nah, sekarang apa penggenapan yang terjadi atas bangsa Israel ini? Karena ternyata begitu powerfulnya bangsa ini. Tentu saya tetap menyadari ada karakter yang nggak baik juga. Misalnya menyembah berhala sehingga dihukum berkali-kali. Memberontak kepada Tuhan dan juga kepada otoritas yang ada. Namun tetap Tuhan mau mengasihi, mau apa? Betul. Iya. Seperti kenapa anak-anak Fir'aun itu mati, anak sulung Fir'aun mati? Tuhan ngomongin gini, karena kamu tidak mengizinkan anak sulungku keluar. Jadi intinya, ya kalau Tuhan menjadikan Israel anak sulungnya, siapa mau protes? Iya, betul. Namun pertanyaan saya adalah, apa saja penggenapan terjadi? Nah, silakan. Penggenapan yang sudah, jadi menariknya gini. Apa yang sedang terjadi atas Israel sebetulnya adalah penggenapan atas apa yang terjadi juga janji-janji dalam Alkitab. Ya. Jadi ada nubuatan yang sudah tergenapi dan ada yang belum tergenapi. Nah, kita nih yang sedang hidup saat ini, kita menyaksikan nubuatan yang sedang digenapi. Gitu, keren kan? Ya. Bayangin, kita sedang menyaksikan apa yang Tuhan dulu bilang kepada nabi-nabi bangsa Yahudi ya, orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang kita yang bangsa-bangsa, kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita nubuatan itu digenapi. Apa saja nih, kita lihat ya. Ya. 1, Israel menjadi tawanan di Lukas 21 ayat 24. Sudah terjadi belum? Sudah. Sangat terkenal Waktu di mana-mana. mereka ditawan ke Roma. Ya. Gitu ya. Dan mereka membangun kolosium. Kolosiumnya dipakai untuk apa? Mempersekusi orang Kristen. Dikasih makan singa, seperti itu. Nah, itu yang bangun budak-budak Yahudi. Lalu Yerusalem diinjak-injak. Sudah terjadi, sudah berkali-kali. Diserang, ada Umar bin Khattab, Saladin, ada apalagi? Ottoman. Lalu bait suci dihancurkan. Sudah terjadi tahun 70 Masehi. Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Lalu ada Israel lahir kembali. Yang tak lahir sesudah tahun 1948, lihat bahwa Israel lahir kembali. Nah, kemudian yang kita saksikan sekarang adalah kepulangan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian, atau disebut dengan Aliyah, atau disebut oleh orang-orang dunia sebagai gerakan politik yang namanya Sionisme. Tapi itu sebetulnya dasar firman Tuhannya ada. Contoh di Yeremia 23 ayat 7 sampai 8. Ini yang sedang kita lihat sekarang. Orang Yahudi yang terserak itu balik pulang semua. Nah, kemudian yang terjadi lagi bisa kita baca, yang kita lihat sendiri janji Tuhannya di Yehezkiel 36 ayat 30. Pertanian Israel subur, padahal negaranya di timur tengah. 50% tanahnya adalah tanah pasir, gurun pasir. Gitu. Israel Utara yang
subur ya, hijau, tapi Israel Selatan kan dia gurun pasir. Yang terakhir, Yerusalem sebagai milik Israel. Dan sudah terjadi ketika tahun 1967 terjadi perang selama 6 hari. Israel diserang oleh 5 negara yang waktu tahun 1948 itu kalah. Sekarang nyerang lagi, malah akhirnya direbut. Secara hukum internasional, ketika sebuah negara diserang dan berhasil mengalahkan, maka itu diambil wilayahnya. Itu yang terjadi sekarang dengan apa yang di Azerbaijan dan Nagorno-Karabakh itu. Nagorno kalah, tadinya dia mau jadi negara sendiri kan. Karena dia kalah perang, akhirnya dia diambil oleh Azerbaijan. Gitu. Nah itu yang sama sebetulnya konsekuensinya. Yerusalem menjadi milik Israel bisa dilihat di Matius 5 ayat 35. Jadi apa yang kita baca di Alkitab itu, kita lihat sekarang gitu loh hasilnya. Dan kita sedang menyaksikan juga nubuatan-nubuatannya. Gitu. Sampai akhirnya nanti Tuhan datang kembali. Baik, Sis Monik. Kita percaya itu powerfulnya penggenapan nubuatan Alkitab kepada bangsa Yahudi. Nah, saya mewakili orang awam nih. Apa sih sebenarnya bedanya Israel, Yahudi, dan Zionis? Silahkan. Oke. Israel adalah sebuah bangsa. Ya. Sama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Waktu Nuh punya anak, akhirnya menjadi 70 bangsa. Gitu ya. 70 bangsa, dan kemudian Tuhan secara spesifik dari Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub inilah yang menjadi bangsa Israel. Ya. Dan janji Tuhan diberikan kepada Ishak, bukan Ismail. Ya. Ishak memberikannya lagi kepada Yakub, bukan Esau. Jadi ini pilihan Tuhan ini kita nggak bisa debat. Karena apa? Karena ya Tuhan sendiri. Itu kedaulatan dia. Otoritasnya Tuhan, betul. Kenapa matahari tepi di timur, tenggelam di barat? Kenapa saya lahir jadi orang Manado bukan orang Yahudi? Itu otoritasnya Tuhan gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau saya tergantung sih, saya bisa Jawa, Hardono, bisa Batak, Purba, oh gitu bisa ya. Mandarin, Timotai. Ini acuk aja. Iya. Jadi Israel adalah bangsa. Oke. Dari nama Yakub dirubah menjadi Israel. Dan menjadi bangsa. Yakub artinya penipu, diganti Israel pahlawan Allah. Ya. Wow. Di Kejadian 32 ya. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian Kalau tadi pertanyaannya Yahudi adalah anaknya lagi, siapa namanya? Yehuda. Ya. Nah, waktu kerajaan Israel pecah setelah anaknya Salomo, Rehobeam, ya, Israel Utara menjadi, lalu Israel Selatan. Israel Utara kotanya Samaria. Ya. Israel Selatan itu disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal dari Yahudi. Karena apa? 10 suku yang mengikuti kerajaan utara itu kan dibuang oleh Asyur, dibawa ke Asyur dan keluyuran entah di mana. Terserak gitu ya. Lalu orang Asyur dibawa kembali ke Israel Utara. Mendiami wilayah Israel Utara, dan itulah yang menjadi orang Samaria. Nah, yang selatan ini dibuang ke Babilonia, Babel kalau di Alkitab kita. Dan itulah yang kemudian kembali pulang menjadi disebut, makanya kata Yahudi itu baru muncul di kitab Esra. Gitu, karena mereka adalah orang-orang di Yehuda yang pulang kembali ke Yerusalem. Dan sejak saat itulah yang bertahan di tanah tersebut sampai masa Yesus sebetulnya adalah orang-orang dari pembuangan Babilonia ini. Yehuda ini. Jadi Yahudi itu adalah Yehuda. Ya, sisa kerajaan Yehuda. Oke, kalau gitu agama Yahudi? Kalau agama Yahudi ya sejak Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, itu lahirlah
agama Yahudi. Kalau Zionis adalah gerakan nasional untuk Kembali pulang. Dan itu Orang-orang mudik ini, orang-orang yang terserak ini mudik kembali ke tanahnya, Dan tanah itu sah. perjanjian. Logikanya begini, semua bangsa punya tanah. Ya. Iya nggak Pak? Bener kan? Cuma memang Orang tanah, Madura punya pulau Madura kan? ya, Nggak mungkin orang Madura isinya orang India. Nggak cocok. Ya. Orang India punya apa? Punya cuma persoalannya wilayah. orang Yahudi ini meninggalkan tanahnya terlalu lama. Tidak juga Pak. Tidak juga. Jadi gini, waktu Romawi mengalahkan Israel, Ya, itu orang Romawinya, orang Israelnya masih ada loh. Tahun 70 Masehi itu masih ada loh orang-orang Yahudi. Bahkan sampai akhirnya nama Yahudi itu di Yudea diganti menjadi Palestina, itu kan tahun Syria 100, Palestina ya. 135 Masehi. Masehi. Dari tahun 70 ke 135, Masih ini ada. orang Yahudinya masih bergerilya untuk mengalahkan Romawi. Cuma bentuk negaranya dia sejak tahun 70 itu sampai 1000. Tidak ada pemerintahan Nah, karena tidak dia ada bangsa. Iya, karena dia terlalu dibawa kekuasaan asing. Kayak kita di Indonesia, waktu kita dijajah Belanda, kita kan kerajaan-kerajaan kecil ya. Ya. Kerajaan Nusantara lah tersebar. Jadi gini, Sis Monik, contoh nih, tanah nih, ditinggalin terlalu lama oleh yang empunya, ditinggali sementara oleh orang yang mungkin pakai atau dinyumkan. Kalau terlalu lama, dia udah merasa ikut memiliki. Ini persoalan yang dialami. Iya, betul. Jadi sebenarnya karena orang-orang Arab Palestina tinggal terlalu lama, merasa itu miliknya. Iya, dan itu sebetulnya sama Israel tidak masalah. Karena apa? Warga negara Israel saat ini ada 1,8 adalah orang Arab. Apapun agamanya. Apapun agamanya, ada Jadi ada ini Kristen, persoalannya ada adalah Islam. bukan persoalan agama, tapi persoalan wilayah dan kebijakan sebuah bangsa. Iya. Oke. Sekarang sesuai bisa memberikan sebuah closing statement 2 menit tentang Israel jamnya Allah untuk kita yang sedang percaya bahwa Yesus akan datang kembali menjemput umatnya di akhir zaman. Silakan. Oke. Jadi mengapa Israel adalah jamnya Tuhan? Karena memang Tuhan dari semula punya rencana terhadap bangsa Israel, yakni dengan mendatangkan Yesus sebagai juru selamat. Dan karena itulah akhirnya kita menjadi satu di dalam Yesus. Artinya ada bangsa pilihan Israel, tetapi kita juga menjadi umat yang dipilih untuk dicangkokkan kepada bangsa pilihan tersebut. Dan kita ini menjadi satu tubuh di dalam Yesus. Roma 11 sudah dengan jelas menyatakan hal tersebut. Lalu ada di Efesus 2 ayat 12. Jelas sekali kita ini menjadi orang yang punya kewargaan Israel. Karena itu sebetulnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita berpatokan atau merujuk, kita melihat semua janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel itu digenapi. Artinya apa? Janji-janji Tuhan kepada kita juga digenapi. Sama seperti Tuhan yang membelah Laut Merah, Tuhan yang sama juga yang akan membelah Laut Merah di depan kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang punya tantangan, lihat aja Israel. Israel tantangannya bukannya sedikit loh, banyak banget dan berkali-kali. Tetapi lihat, dia tetap ada hingga saat ini dan bahkan menjadi salah satu negara maju di dunia. Gitu. Jadi orang Kristen pun harusnya kuat, kokoh, mantap seperti Israel. Yes. Saya sebelum era pandemi ya, hampir tiap tahun ke Israel. Dan sudah nggak kehitung. Selalu tiap datang melihat kebesaran Tuhan. Lihat Sungai Nil ternyata cerita di Alkitab bukan dongeng. Betul. Laut Merah, Gunung Sinai, Benar. kami naik ke Gunung Sinai. Dan akhirnya kita lihat tanah perjanjian, bagaimana Iya. Musa melihat tanah Tanah dari perjanjian jauh. Tuhan dari jauh. Nah,
Bapak Ibu Saudara, memang sangat luas, dalam, lebar, namun sebagai renungan buat kita di Israel sebagai jamnya Allah ini adalah mari kita pandang sekestu dari sisi positifnya. Suami istri aja, kalau kita lihat istri kita atau suami kita lihat negatifnya, nggak bisa lanjut deh. Iya. Tapi kalau lihat positifnya, dengan dia lahir anak-anak kita, dengan dia kita bertumbuh dalam iman dan juga untuk mengisi kehidupan. Demikian juga ada sisi baiknya Israel, yang dia adalah bangsa pilihan Allah. Memang nggak sempurna, tapi ada sisi baiknya kita ambil, yaitu penggenapan Alkitab ini sempurna. Dan ingat, yang akan datang dari surga menyebut kita orang percaya itu adalah Yesus. Dan dia adalah orang Israel. Walaupun tidak juga semua orang Israel di zaman modern ini menerima Yesus, tapi itu kehendak bebas. Tapi pastikan Anda mengambil keputusan. Yesus sendiri yang berkata, berdoa dan berjagalah. Mari hari-hari ini, kalau kita mengetahui Israel jamnya Allah, berdoa, dan berjaga. Kira-kira seperti Nuh. Bukan hanya bergaul karib dengan Tuhan, tapi juga membangun bahtera. Bangun bahtera pelayananmu, bangun bahtera kehidupan untuk bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk semua Lakers, berkati suami, anak-anak, dan panggilan hidupnya. Kami sangat tahu bahwa itu pilihan Tuhan atas dia. Pakai lebih luar biasa untuk kemuliaan namamu, juga umatmu, sobat penyiar ikuti program ini. Biar menyadari bahwa Israel adalah jamnya Allah bukan karena pilihan Israel, tapi pilihan Allah, kedaulatan Allah. Dan kami mau lihat dari sisi positifnya untuk kami tahu bahwa janji Tuhan itu digenapi sempurna. Sehingga posisi kami tidak mau bersantai, kami tidak mau bengong atau tidak mengerti apapun, tapi kami berdoa dan berjaga. Seperti Nuh, bergaul karib dengan Engkau dan membangun bahtera untuk menyongsong kedatanganmu kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami percaya Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, maka kami dan seisi rumah kami diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang lebih luar biasa lagi. Sukses bersama Tuhan Yesus.